Jadi bab satu dari buku Brady. Bab satu buku Brady ini menjelaskan tentang kimia. Kimia itu apa? Kimia itu didefinisikan sebagai mata pelajaran yang mempelajari tentang komposisi, sifat-sifat, dan transformasi dari suatu materi. Jadi bab 1.1 ini intinya itu mengajarkan tentang semua kimia yang terdapat di lingkungan kita sehari-hari gitulah. 1.1. 1.2 Laws and Theories the Scientific Method. Laws and Theories and the Scientific Method itu menjelaskan subbab ini menjelaskan tentang kalau saintis itu memiliki cara-cara saintifik ya. Itu contoh ya dimulai dengan observasi. Awalnya itu observasi itu merupakan statement. Statement itu merupakan pernyataan yang kita dapat melalui observasi dari indera-indera kita. Jadinya itu sebuah data. Data tersebut dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan atau conclusion dari sebuah pernyataan-pernyataan yang telah kita kumpulkan. Nah, experimental observation and scientific law. Jadi, eksperimen-eksperimen yang telah kita lakukan itu kita bisa generalisasikan menjadi suatu hukum. Hukum tersebut biasanya itu diekspresikannya itu melalui ekuasi matematika. Contohnya itu ya ini, rumus tekanan gas gitu loh. Hipotesis dan teori, models of nature. Kita bisa lihat di kiri ini penting ini. Jadi empirical facts atau fakta-fakta empirika berupa observasi dan data, scientific law, hukum saintifik, yaitu dicari melalui generalisasi yang sudah dites sebelumnya itu akan berputar secara terus-menerus, akan memunculkan sebuah hipotesis tentang eh, sesuatu gitu, hipotesis teori-teori dugaan suatu ilmuwan tentang sesuatu dan teori itu merupakan eksplanasi yang sudah dites sebelumnya, jadi akan terus looping ya. Yang pertama itu biasanya itu ilmuwan itu menggambarkan sebuah mental pictures untuk berupa theoretical models untuk membantu mereka mengeksplanasikan tentang hukum yang sudah mereka observasi. Ya, jadi ilmuwan itu biasanya itu membuat dugaan-dugaan. Dugaan-dugaan itu dinamakan sebagai hipotesis. Nah, teori itu merupakan eksplanasi yang sudah dites sebelumnya, sudah dites kepada observasi dan itu teorinya dianggap sebagai betul. Jadi hipotesis itu berkembang menjadi sebuah teori. Nah, jadi percobaan-percobaan itu belum tentu selalu berhasil tapi bisa dapat memperoleh hasil apabila gagal. Contohnya itu Frederick Wöhler ini secara nggak sengaja gagal dia ketemu urea, urea komponen dari urin seperti itu. Atomic theory as a model of nature. Jadi di kimia itu kita menyebutkan sebuah komposisi terkecil dari suatu zat itu namanya itu atom. Nah, atom ini bergabung menjadi suatu materi yang biasa kita tengok secara makroskopis sehari-hari. Nah, subbab 1.3 itu menceritakan tentang materi dan klasifikasinya. Materi didefinisikan. Materi itu didefinisikan sebagai sesuatu yang memenuhi ruang dan memiliki massa. Nah, perlu kita ketahui, massa itu merupakan seberapa banyak suatu materi tersebut dalam suatu objek itu. Sedangkan berat itu dipengaruhi oleh suatu percepatan ya. Bisa dibilang berbeda-beda tergantung planetnya gitu. Nah, jadi kesimpulannya kita tidak boleh menyamakan antara massa dan berat. Elements. Elements itu unsur. Unsur ini banyak ditemukan di reaksi kimia. Jadi reaksi kimia itu biasanya itu bisa didekomposisi menjadi suatu unsur-unsur yang lebih kecil lagi. Nah, unsur itu apa? Elemen itu apa? Unsur itu biasanya itu zat yang tidak bisa didekomposisi lagi menjadi material yang lebih simpel. Contohnya itu ya sodium, klorin, besi, aluminium, sulfur, dan karbon. Nah, biasanya di kimia itu dia ada simbol-simbol kimianya untuk unsur. Contohnya itu sodium Na natrium. Sodium Na natrium ini dilambangkan Na, natrium sesuai dengan nama latinnya. Jadi biasanya itu N-nya itu huruf besar dan A-nya itu huruf kecil. Itu harus diperhatikan baik-baik karena ya Serheru biasanya koreksinya itu seperti itu. Nggak boleh kecil-kecil, besar-besar seperti itu. Harus pas. Satu besar, satu kecil. Nah, compounds. Compounds itu senyawa. Senyawa itu merupakan suatu zat yang tercampur oleh beberapa unsur yang berbeda.
Nah, contohnya itu seperti hidrogen and oksigen react to form water. Hidrogen dan oksigen bercampur untuk menjadi H2O. Mereka itu mempunyai proporsi massa yang sama, yang tetap gitulah. Bukan sama, maaf, tetap. Mixtures itu campuran. Campuran itu merupakan campuran dari unsur-unsur unsur-unsur yang zat-zat yang pure gitu intinya. Jadi campuran ini bisa memiliki komposisi yang bervariasi. Campuran ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada campuran homogen, sama campuran heterogen. Homogen ini memiliki sifat yang sama, sedangkan campuran heterogen memiliki sifat fisikal yang sama. Campuran homogen itu biasanya itu kita bilang sebagai solution, dan kalau heterogen itu fase. Nah, physical and chemical change itu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika itu intinya dia berubah secara fisik dari suatu zatnya itu. Kalau perubahan kimia, dia bisa menghasilkan suatu zat campuran yang baru. Seperti itulah intinya. Nah, terus Dalton and the Atomic Theory subbab 1.4. Ini menjelaskan tentang pendapat Dalton dan semua teori tentang atom. Nah, atom itu ya berdasar dari atomos, itu ya tidak terpisahkan. Nah, law of chemical combination itu intinya itu dia ada dua, law of definite proportion sama conservation of mass. Conservation of mass ini intinya itu dia tidak menerima atau berkurang masanya setelah suatu reaksi kimia. Law of definite proportion itu proporsi kimianya maupun sebelum atau setelah reaksi tetap sama. Atomic theory tentang Dalton, atomic theory Dalton, yaitu ya ini ada 5. Seperti itu. Terus yang ini menjelaskan tentang modern experimental evidence. Itu zaman sekarang punya bukti tentang teori atomnya si Dalton gitu. Sekarang ada yang namanya scanning tunneling microscope seperti itu. Bab 1.5 atom and molecules and formula kimia. Nah, oksigen atom sama klorin atom OCl ini apa? Ini biasa di kimia dilambangkan sebagai bentuk-bentuk atom dan molekul yang kita gambarkan. Dia bisa bervariasi bentuknya dan gambarnya seperti apa. Molekul ini campuran dari atom. Nah, formula-formula kimia. Biasanya kalau di kimia itu ada suatu formula kimia yang dibentuk dari beberapa campuran molekul ataupun atom. Biasanya yang di kehidupan sehari-hari itu kita temui berupa molekul diatomik. Terus ada yang namanya itu subscript. Subscript itu biasanya contohnya seperti ini, O2. Subscript itu apa? Itu duanya. Dua ini menyatakan apa? Dua ini menyatakan kalau terdapat dua atom O di situ. Nah, seperti itu. Dan ini kalau misalkan H2 gitu, dia gambarnya seperti ini, yang bola-bola tadi. Selain itu, dia juga ada beberapa gambaran struktur lainnya itu seperti ini. Struktural formula yang menggambarkan ikatan-ikatan kimianya H2O, CH4. Nah, ini juga ada ball and stick model. Ball and stick model ini CH4, CHCl3. Ini lebih kompleks dan lebih realistis. Dan juga ada seperti ini, space filling model gitu yang langsung berdempetan. Kalau ini kristal yang mengandung air dalam proporsi yang tetap. Nah, ini menjelaskan tentang campuran-campuran yang memiliki campuran-campuran kristal yang memiliki air eh, di ketetapan rasio yang sama, itu dinamakan sebagai hydrates. Dan ini biasa ditemukan seperti itu. Nah, ini important word from problem solving. Jadi untuk menyelesaikan masalah, kita yang pertama itu perlu analisa tentang masalahnya, gini gitu. Kedua itu mengumpulkan alat-alat yang tepat untuk masalah tersebut. Setelah mengumpulkan alat-alat yang tepat, terus kita mulai mencoba mencari solusinya. Terus kita balik lagi mempertanyakan bahwa apakah solusi ini beralasan tepat dengan analisa kita. Apakah memang betul itu jawabannya? Nah, seperti itu. Ini contoh-contohnya. Ini bisa kita cari. Ini ada permasalahannya. Kita harus analisa. Kita harus menyusunkan apa peralatan yang kita butuhkan untuk masalah tersebut, solusinya, dan
menanyakan jawaban kita apakah udah betul atau belum, seperti itu. Atau molecules and the law of definite proportion. Ini satu, ya seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan, dia proporsinya itu sama ya. Jadi satu H atom itu satu mass unit. Satu O atom itu 16 mass unit. Jadi dia berbandingnya itu 1:16 seperti itu. Jadi misalkan nih H2O ini tetap 8 kali lipat gitu. Di 10 H atom, 5 O atom, dan begitu juga dengan yang di sini ya. Jadi perbandingannya itu tetap gitu intinya. Law of multiple proportion contohnya di SO2, SO2, SO3 itu dia belum tentu ya, belum tentu sama di dalam suatu campuran senyawa antara SO2, SO3 belum tentu O-nya itu satu proporsi. Tapi ya terdapat perbandingan-perbandingan atom O di SO2 dan atom O di SO3. Nah, molekul itu ada yang kecil, ada yang gede. Seperti yang kita ketahui dari gambar-gambar buletan yang tadi yang sudah saya jelaskan seperti itu. Nah, ini tentang nanoteknologi ya, eh, menjelaskan tentang teknologi hari ini. Ini relation hubungan antara atom dan molekul. Atom dan molekul itu ya mungkin kita tidak bisa lihat terlalu ini ya, soalnya kita sehari-hari yang seperti yang saya jelaskan itu di atomic molekul yang kita bisa lihat. Tapi terdapat beberapa hubungan antara atom dan molekul karena pembuatnya molekul itu atom. Nah, mixture at the atomic or molecular level. Nah, kalau homogen dia kayak gini, dia bisa bercampur. Kalau heterogen dia nggak bisa bercampur sama sekali. Jadi terpisah gitu antara dua kubu. Kalau ini kan tergabung antara homogen, campuran homogen sama yang ini campuran heterogen. Chemical reaction and chemical equation. Ini reaksi kimia dan ekuasi kimia. Nah, di reaksi kimia itu biasanya itu ada reaktan dan produk. Reaktan itu pereaksinya itu dan hasilnya itu di sebelah kanan. Contohnya seperti ini. Nah, dua ini menandakan sebagai koefisiennya. Sebagai koefisien dari hasil dari reaksi kimia tersebut. Jadi harus disetarakan lagi menemukan sebuah koefisien agar bisa bereaksi gitu. Nah, chemical reactions and conservation of mass. Jadi dia itu sama, mau hasilnya misalkan awalnya itu berapa, masanya itu berapa, dan hasilnya itu pasti sama. Dan nggak mungkin berkurang, nggak mungkin tiba-tiba bertambah entah dari mana, seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya dari yang tadi, koefisien dari ekuasi dan hukum massa, hukum konservasi massa. Seperti itu, ini balance. Ya, seperti itu. Terima kasih.